Hai, welcome back di Diary Raja. Hai, ketemu lagi di Diary Raja. Nah, buat teman-teman yang belum kenal aku, halo, salam kenal, namaku Raja. Nah, di video kali ini aku nggak mau nyanyi, aku juga nggak mau kasih tips, aku juga nggak mau tutorial. Di video kali ini tepatnya aku pengen sharing ke teman-teman, khususnya buat teman-teman yang ada di Kota Malang. Oke, cuma sebelum videonya kita mulai, aku pengennya teman-teman subscribe dulu di channel ini, terus minta share ke seluruh sosial media, dan minta komentarnya, kritik dan juga saran. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke videonya. Oke, kita mulai videonya. Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman. Hari ini tanggal 5 Mei jam 04.33 ya. Ini kelihatan nggak? Oke. Jadi aku pengen tanya ke teman-teman, apa sih di pikiran teman-teman kalau aku nyebutin dua kata ini? Satu, Corona. Dua, PSBB. Teman-teman pasti udah familiar atau udah pernah mendengar dua kata itu. Nah, sebenarnya video ini udah lama pengen aku buat, cuma aku takutnya nanti karena aku belum dapet bahan yang tepat, nanti takutnya penyebar isu gitu ya. Cuma berhubung ini kemarin itu aku lihat di Facebook, terus aku lihat beberapa postingan dari teman-teman, nggak aku sebutin namanya ya. Jadi dia itu kerja dia di pasar hewan. Nah, entah dia sadar atau tidak dengan posting hal foto itu, dia seperti menantang, bukan menantang, istilahnya dia tidak punya takut, tidak punya rasa takut gitu tentang adanya wabah corona. Jadi kayak apa sih corona, kayak seperti itulah. Oke, jadi seperti ini. Kalau seseorang punya pemikiran seperti itu hak masing-masing orang. Oke. Cuma apakah seseorang itu memikirkan dampak yang akan terjadi setelahnya? Kita nggak ada yang tahu corona itu gimana, virusnya itu kayak apa, penyebarannya gimana. Mungkin mereka semua itu menganggap remeh tentang corona karena di sekeliling mereka itu masih belum ada kasus yang terjadi. Kalau boleh flashback ya, kalau mau flashback, ini aku udah ada catatannya. Jadi corona itu di pertama kali corona itu muncul itu tanggal 17 November di China. Dan penduduk sana itu baru menyadari kalau ada virus baru bernama corona itu di akhir Desember. Jadi udah sekitar sebulan yang lalu. Pada tanggal 2 Maret corona masuk ke Indonesia. Oke. Akhirnya sampai bergulir sampai hari ini baru ini aku ngambil datanya tanggal 4 kemarin, itu ada kasusnya 11.587 kasus di Indonesia. Dan 1.954-nya sembuh, 864-nya meninggal ya. Itu di Indonesia. Tolong kalau aku salah dibenerin datanya. Oke, jadi itu tadi yang di Indonesia. Nah, sekarang aku bahas yang di Malang. Kenapa? Soalnya aku tadi tahu berita itu ada di salah satu daerah di Malang. Oke, untuk tanggal 4 Mei
Di Malang itu ada ODP-nya 1083, kasus positifnya 51. Itu tersebar di Malang Kota, Malang Kabupaten, sama di Kota Batu. Di Kota Batu cuma ada 3 yang positif dan satunya sudah sembuh. Oke, jadi seperti ini, wacananya seperti ini teman-teman. Corona itu beda, nggak seperti HIV. HIV kalau kena ya dia mati sendiri. Tapi kalau corona, kalau orang itu punya pikiran dia bisa kuat atau dia itu bisa bebas dari corona, nggak masalah, itu hak masing-masing orang. Cuma apakah dia tidak memikirkan dampak yang akan terjadi, keluarga di sekelilingnya, teman-teman di sekelilingnya, ayahnya, ibunya, anaknya. Karena orang yang rentan terpapar oleh corona itu adalah orang yang usianya di atas 50 tahun dan di bawah, dan anak-anak maksudnya. Tolong kasih info aku yang benar kalau aku salah. Oke? Nah, maksudku, ayolah kita punya pemikiran sama-sama menjaga. Oke, kalau kita memang tidak bisa menolong orang lain, paling tidak kita itu menjaga orang lain dari hal tersebut. Kasihan orang-orang yang gampang terpapar oleh virus seperti itu. Gitu ya. Jadi paling enggak kita ikutin peraturan dari pemerintah sekarang yang berlaku. Stay at home, diam di rumah dulu. Maksudku seperti ini loh, Jadi kita semua manut cepat selesai gitu. Soalnya corona ini membuat dunia itu kacau, membuat dunia kita itu aneh. Kenapa aku bilang aneh? Sekarang dari zaman dulu sampai sekarang, di mana ada orang itu dikurung di dalam rumah terus, aktivitasnya di dalam rumah terus, kan aneh kan? Maksudku, kalau kita nggak sama-sama untuk memutus mata rantai penularan corona, terus sampai kapan kita diam di rumah? Apa kita nggak butuh uang untuk makan? Mungkin akan ada pertanyaan, alah mungkin Raja ngomong seperti itu karena dia punya uang, bisa makan, beda dengan orang lain. Kata siapa? Aku udah nggak kerja udah 2 bulan. Kata siapa aku punya uang? Sama aja, semuanya sekarang mempunyai pikiran yang sama. Semuanya mempunyai perasaan yang sama, dan semuanya itu sekarang perasaannya bingung, nggak punya uang dan lain-lain. Sama, semua orang sama. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti next di video kedua aku akan ajak temanku dan aku akan tanya ke dia, gimana sih, bener nggak sih kalau kita semuanya itu sama gitu ya. Maksudku, ayolah kita sama-sama untuk memutus mata rantai corona ini biar cepat selesai, seperti itu. Oke ya. Oke, kita balik ke topik. Jadi tanggal 2 Mei lalu Ibu Khofifah itu menyebutkan kalau ada klaster baru di Kota Malang. Jadi ceritanya ada pasien, dia itu dirawat di RSSA, terus dia mau pulang paksa. Akhirnya dia pulang, sampai di rumah 2 hari setelah dia pulang dia meninggal. Sebelum meninggal dia itu pergi ke pasar dan lain-lain. Akhirnya di pasar itu, tapi Ibu Khofifah tidak menyebutkan nama pasarnya, terpapar oleh virus ini, dan ada perawat juga yang kena. Nah seperti itu kan, jadi virus ini tuh cepat nyebarnya gitu loh. Maksudku, ayolah sama-sama sadar gitu ya. Mungkin kalau orang-orang yang berumur 20 sampai 30, 40 mungkin mereka kuat atau bisa melawan virus itu karena imun mereka masih kuat. Tapi coba pikir anak-anak dan orang tua yang kena, apa nggak kasihan? Gitu aja. Kalau memang kita tidak bisa menolong orang lain, gimana caranya kita tidak menyengsarakan mereka? Itu intinya.
Oke, mungkin omonganku seperti itu mungkin aku dikira menggurui atau apa atau gimana. Di sini aku tidak berniat untuk menggurui siapapun, menggurui teman-teman. Paling enggak aku ingin berbagi informasi ke teman-teman biar kita sama-sama itu sadar. Aku juga bukan orang bener. Cuma paling enggak aku ingin ayolah rek gitu loh. Biar cepet selesai semua gitu. Siapa sih yang mau tetap seperti ini? Biasanya di bulan puasa kita bisa buka bersama, sahur bersama. Sekarang nggak bisa. Biasanya kita bisa kumpul dengan teman-teman, sekarang nggak bisa, ya kan? Kalau kita semuanya nggak bareng-bareng buat buat nyelesain ini, nggak bakal selesai. Kenapa aku kok hari ini membahas tentang Kota Malang? Karena aku tinggal di Malang. Jadi aku pengen nge-share ke teman-teman Malang, ayolah kita bareng-bareng buat memutus mata rantai seperti itu. Kalau semuanya kita nggak punya uang, sekali lagi kalau kita masalah ke ekonomi semuanya sama, semuanya nggak punya uang. Cuma gimana kita caranya bisa hemat, itu poinnya. Oke, pembahasan tentang corona cukup sampai di sana. Semuanya udah tahu. Cuma yang mau aku sampaikan ke teman-teman, ayolah sama-sama kita untuk ngikutin anjuran pemerintah agar kita diam di rumah dan memutus mata rantai corona. Cuma yang perlu teman-teman ingat, yang teman-teman perlu jauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Oke, kita langsung tadi tentang corona. Yang kedua tentang PSBB. Teman-teman tahu nggak PSBB itu apa? Mungkin sebagian teman-teman ada yang banyak yang tahu tentang PSBB. PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar. Jadi mungkin PSBB ini udah diterapin di kota-kota lain dan mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dari berita, dari radio, dari Instagram, dari YouTube tentang PSBB di kota lain. Nah, dengar-dengar nih akan ada PSBB di Kota Malang, tapi itu masih wacana. Aku juga dengar katanya akan ada PSBB di tanggal 8, tapi itu belum ada info yang konkret atau info yang benar-benar real yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aku nggak tahu info itu dari mana dan dari siapa. Yang penting info itu belum sampai hari ini tanggal 5, aku masih belum baca atau belum dapat info itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tanggal 30 April kemarin, Bupati Malang, Wali Kota Malang, sama Wali Kota Batu baru membuat pengajuan untuk PSBB. Tapi belum ada keputusan akan disetujui atau tidak masalah PSBB itu. Jadi untuk masalah PSBB, teman-teman nggak usah panik, nggak usah terlalu gimana-gimana masalah PSBB. Jadi santai aja. Yang ketiga, PSBB di Kota Malang itu apabila diterapkan tidak akan sama seperti PSBB di kota-kota lain. Ini info untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya nggak usah panik masalah PSBB, nggak usah dibikin ricuh masalah PSBB. PSBB di Kota Malang tidak akan sama dengan PSBB di kota-kota lain. Karena apa? Di Kota Malang kan terbagi atas 3 wilayah, Malang Kota, Malang Kabupaten, sama Kota Batu. Nah, kalau PSBB ini diadakan seperti di kota-kota yang lain, kasihan Kota Batu, karena di Kota Batu itu penderita COVID-19 itu cuma sedikit. Seperti yang aku sebutkan tadi, di Batu cuma ada 3 orang yang positif. Tolong benarkan kalau saya salah. Menurut info, PSBB mungkin akan dilakukan, tapi tidak seketat seperti di kota-kota lain. Jadi PSBB di Kota Malang itu warganya masih bisa beraktivitas,
cuma di dalam kotanya saja. Jadi kalau ada orang ngomong PSBB di Kota Malang, orang Malang nggak bisa ke kabupaten, orang kabupaten nggak bisa ke Malang, itu belum benar. Aku nggak bilang hoax, cuma kabar yang aku dengar itu salah. Jadi pemerintah Malang akan membebaskan warganya yang mau dari Malang Kota ke Malang Kabupaten atau ke Batu. Cuma memang akan menutup akses kota-kota di sekitar Malang Raya seperti Lumajang, Blitar dan lain-lain, itu memang aksesnya akan ditutup. Cuma warga Kota Malang akan tetap bisa beraktivitas seperti biasa, seperti dari Kota Malang ke Kota Batu, itu nggak apa-apa. Cuma peraturannya akan sama. Kendaraan bermotor itu akan diperbolehkan, cuma hanya satu orang, nggak boleh berboncengan. Boleh berboncengan apabila di satu sepeda motor itu berada di dalam satu rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, pasar tetap buka. Jadi kalau ada PSBB, teman-teman nggak usah panik ingin borong bahan makanan, karena pasar tetap dibuka di saat PSBB. Itu info yang aku dapat per tanggal 5 Mei 2020. Oke. Intinya dari video kali ini aku ingin ngasih tahu ke teman-teman tentang corona dan PSBB itu sebenarnya kan saling ketergantungan. Intinya nggak usah dibuat panik, cuma kita ikutin apa kata pemerintah. Karena apa? Pemerintah itu pasti lebih tahu demi kebaikan kita. Ayolah kita sama-sama menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kalau kita nggak bersama-sama, nggak akan selesai. Mau sampai kapan hidup seperti ini? Corona dan PSBB, khususnya di Malang Raya. Sedikit informasi dan sedikit kita sharing. Jadi biar teman-teman tahu, oke? Tentang Corona dan PSBB. Nggak perlu panik, nggak perlu jadi ricuh. Ikuti himbauan dari pemerintah biar teman-teman tahu. Ayolah kita sama-sama untuk membantu pemerintah agar masalah ini cepat selesai. Oke, poin dari video ini aku ingin mengajak teman-teman untuk memutus mata rantai COVID-19. Ojo saya naik dewi loh, rek, maksudku seperti itu loh. Ya, ini aja kalau teman-teman tahu aku di Malang Kota, orang tuaku, keluargaku ada di Malang Kabupaten, aku nggak pulang ke Malang Kabupaten karena apa? Aku takut aku akan membawa penyakit ke mereka. Nanti yang kena dampaknya bukan hanya aku, tapi orang-orang di sekelilingku. Kalau kalian sayang ke keluarga kalian, ayolah kita sama-sama menjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diri kalian merasa kuat, oke. Kalian kuat, tapi apa yang lain kuat, atau keluarga kalian kuat, ayah kalian kuat, ibu kalian kuat, anak kalian kuat, pikirlah kesehatan mereka juga. Oke, poin yang ketiga, PSBB di Malang Raya mungkin akan diadakan, cuma tidak perlu sampai buat ricuh, buat pusing atau apapun. Kita tetap bisa beraktivitas asalkan tetap ikutin peraturan yang ada. Kalau kita ngikut peraturan yang ada, pasti kok pemerintah juga nggak akan buta. Pemerintah kan juga janjinya akan memberi bantuan. Nah, tolong teman-teman share video ini dan isi kolom komentar kalau ada video yang salah atau teman-teman ada pengalaman lain atau teman-teman ada masukan lain, silakan langsung tulis di komentar. Video ini aku tutup. Ambil hal positif yang bisa kalian ambil dan buang hal negatifnya. Oke? Dan jangan lupa tulis diarimu agar kamu selalu ingat siapa dirimu. Assalamualaikum.